Firdaus menemani sore hari Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini saya ditemani oleh Mbak Poppy Amalia. Beliau ini adalah micro expression expert, begitu ya. Karena kita akan membahas ini, kalau di Rumpi ini juga kita kan ngurumpin segala hal yang menjadi sorotan publik saat ini ya. Dan yang menjadi sorotan ini termasuk juga kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, begitu ya. Dan kita akan menganalisanya begitu, karena kan banyak orang bilang ini kok mukanya datar sekali sih, nggak ada ekspresi, kok santai banget kayak gitu-gitu ya. Nah, untuk Anda supaya lebih detailnya seperti apa sih sebetulnya kejadiannya secara garis besar, kita gambarkan berikut ini. Tanggal 6 Januari 2016, berita Wayan Mirna Salihin meninggal dunia tak lama setelah meminum kopi bersama dua temannya Jessica dan Hani di salah satu restoran di sebuah mall menjadi viral di media sosial. Berita meninggalnya wanita yang Dan demikian eksklusif dari CNN Indonesia, kita mendapatkan beberapa cuplikan wawancara dengan Jessica Wongso gitu ya, karena memang Jessica ini sudah diwawancarai di beberapa tempat, ingin juga menjelaskan dari versi dirinya karena dia merasa bahwa sebagai saksi kok kayaknya opini publik sudah mengarah kepada dirinya. Kita lihat seperti apa wawancara dengan Jessica Wongso dari CNN Indonesia berikut ini. Sebenarnya kronologi ketika kejadian tewasnya Mirna setelah minum kopi itu? Setelah minum. Iya. Iya, jadi dia meminum kopinya dan dia langsung bilang kalau rasanya tidak enak, rasanya aneh. Lalu dia Ya lumayan panjang ini yang kita tonton ya. Oke, kita mau bicara dulu sama Mbak Poppy. Ini kan Mbak Poppy adalah micro expression expert. Apa itu Mbak Poppy? Dan apakah itu sebetulnya sesuatu yang ilmiah dan ada sertifikasinya nggak sih untuk itu? Jadi sebenarnya micro expression itu adalah membaca ekspresi wajah manusia tanpa perlu manusia itu bicara. Jadi bagaimana micro expression itu sebenarnya lebih tepatnya adalah kita bagaimana mengevaluasi daripada kredibilitas statement seseorang. Oh, jadi tidak bisa menentukan dia bohong nih. Tujuannya bukan mencari itu kebohongan, tapi adalah mengevaluasi credibility. Jadi artinya sebuah statement itu kita evaluasi. Pertama yang kita evaluasi adalah ekspresi wajahnya di dalam 0,4 detik, gitu kan. Kemudian verbal content, jadi isi kalimatnya, apakah itu logika apa enggak, runtut apa enggak, kemudian berkaitan apa enggak, kemudian ada enggak sesuatu hal yang loncat-loncat kayak gitu tuh. Kemudian kita menganalisa juga adalah emblem. Jadi misalnya emblem kayak tadi tuh kakinya berdirinya agak sedikit lebih tinggi merendah, terus tiba-tiba seperti ini gerakan tangan gitu loh, kemudian menggaruk hidung. Jadi karena keakurasian kalau manusia itu bicara cuma 10%, yang benar adalah seluruh bahasa tubuhnya dia dan ekspresi wajahnya dalam 0,4 detik di awal. Setelah 0,4 detik awal biasanya manusia akan mengcover dengan senyum. Oh, jadi dia menyadari, sudah mulai disadari begitu ya. Dia senyum gitu. Nah, ini tadi kalau lihat itu sertifikasi. Ada sertifikasinya dan saya juga mengambilnya dari UK, dari Paul Ekman. Paul Ekman itu adalah seorang psikolog yang mendalami wajah manusia selama 50 tahun. Dan itu punya normanya gitu loh. Dan itu berlaku di pedalaman Papua Nugini, dia melakukan pertama kali, dan juga di New York. Paul Ekman biasanya digunakan untuk FBI, CIA, dan KGB, seperti itulah untuk menginvestigasi dan lain-lain. Nah, sekarang berada di Rumpi. Jadi kita juga bisa ya, artis yang diundang nanti kita analisa. Seperti itu. Tapi kita pengen lihat ini, kita bukan untuk menunjukkan oh dia pada saat ini dia bohong atau tidak, tetapi untuk apa istilahnya, kita ingin tahu mengkolek data, mengkolek data saja. Bahkan kita bisa membantu karena ini kan sebaiknya juga tidak ada namanya opini publik menjurus ke satu orang. Kita hanya jadi mencoba membantu dari semua pihak dan kita berbicara apa adanya. Ini kan kalau dilihat dari Jessica sendiri, dia mengatakan bahwa dia ini sebetulnya saksi begitu ya, tapi kok dia stres karena mengalami depresi karena seolah-olah seluruh Indonesia dia bilang itu seolah-olah menganggap dialah sebetulnya sudah menjadi tersangka. Ini kalau dilihat dari tadi cara dia menjawab atau dari beberapa wawancara dengan beberapa stasiun televisi, kelihatan nggak sih sebenarnya bahwa dia itu sebetulnya memang dalam keadaan yang tertekan. Nah, sebenarnya gini ya, sebelum kita ngejawab, kita ngeliat dari base
baseline atau dasar kepribadian manusia. Mirna tipikalnya adalah yang tertutup gitu loh. Cuman saya menyampaikan kalau ingin mengetahui lebih banyak lagi, lebih mendalam, gunakanlah alat ukur, alat pemeriksaan psikologis. Lebih tepatnya gunakanlah alat pemeriksaan psikologisnya yang berkaitan sama klinis atau kasus-kasus yang memang kita bisa mengetahui lebih dalam tentang manusia itu sendiri. Contohnya dengan menggunakan rosya, dengan tinta tertentu, atau juga bisa menggunakan alat ukur lain. Itu untuk apa? Untuk mengetahui? Mengetahui gitu loh. Jadi artinya kalau orang itu jadi sekarang saat ini kan yang disampaikan kan belum menemukan, kalau sekedar hanya wawancara dan lain-lain, butuh yang ilmiah. Pertanggungjawabannya di pengadilan gitu loh. Nah, ilmiah itu dengan metodologinya yang terbukti secara ilmiah itu satu, dengan melakukan pemeriksaan psikologis, dengan menggunakan alat bantu lie detector misalnya, kemudian micro expression. Sama kan micro expression kan belum di Indonesia belum happening gitu kan, ini sesuatu yang baru gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat tanggapan pengacaranya. Dan ada pernyataan Jessica yang mengatakan dia tidak bersalah. Jadi dari bagaimana cara dia mengatakan saya tidak bersalah, itu yang akan nanti kita tanya ke Mbak Poppy berikut ini. Dalam kasus ini, Anda melihatnya seperti apa, Bang Yudi? Kan mudah saja. Kan kopi dihidangkan, 15 menit kemudian kan mereka minum, datang 2 orang, Hani dan Mirna. Baik. Itu kan ada CCTV. CCTV itu merekam. Oke, kita tanya ke Mbak Poppy, kayaknya menemukan sesuatu begitu tadi langsung. Ketika tadi Jessica ditanya apakah apa yang membuat kamu yakin bahwa kamu tidak melakukan, dia menjawab adalah dengan ya karena saya tidak melakukan gitu. Di menit awal ya tadi ya dari sebuah statement itu ada sebuah statement apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda tidak melakukan, tidak bersalah. Karena memang saya tidak berbuat. Lihat gerakan saya. Bukan begini. Kalau tidak harusnya begini. Kalau begini artinya saya tidak bilang bahwa itu iya atau tidak. Dan ini ingat hipotesa. Ini masih mengkolek data. Kemudian kita masih mengconsider. Bisa saja dia begini karena ada lampu, ada cahaya, ada matahari, ada A, ada B, C, sehingga membuat dia harus melakukan gerakan seperti ini. Nah, perlu untuk di pertemuan selanjutnya untuk bertanya, bolehkah saya bertanya di menit sekian, kenapa Anda mengeluarkan kalimat seperti itu, sehingga namanya probing. Kita nggak bisa menjustifikasi di awal. Gitu. Atau barangkali dia, iya saya yakin bahwa saya tidak bersalah begitu ya. Jadi tergantung bentuk pertanyaannya juga. Hipotesanya pertama adalah bahwa benar dia memang tidak berbuat. Hipotesa kedua bisa jadi dia melakukan, gitu kan. Hipotesa ketiga ada sesuatu yang mungkin gerakan leher seperti ini gitu kan. Jadi masih bisa kita sebut adalah hipotesa, ini asumsi gitu. Dan kemudian yang menariknya lagi adalah, tahan dulu yang menarik. Yang menarik setelah berikut ini. Jangan sabar semuanya, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi, tetap di Rumpi.